Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitul Jihad, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar ibn Farah Abu Abdillah Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau bermadhab Maliki, al-ma'ruf yang populer dengan sebutan Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ay hadza babun, ini adalah bab tentang yukhtaru lil mayyiti qaumun salihuna yakunu ma'ahum. Yukhtaru dipilih, lil mayyiti untuk mayyit, siapa qaumun satu kaum, salihuna yang soleh, yang yakunu ma'ahum diharapkan dia berada ma'ahum bersama dengan orang-orang soleh itu. Kalau kemarin kita membahas tentang pentingnya memilih tanah suci untuk pemakaman. Kalau sekarang kita bicara tentang kalau nggak dapat tanah sucinya, ya paling nggak kita berusaha mencari lingkungan orang-orang yang soleh di mana jenazah itu dimakamkan. Jadi mencari lingkungan di mana di situ banyak orang solehnya. Itu berusaha bagaimana jenazah itu dimakamkan di lingkungan yang seperti itu. Kharraja Abu Sa'id, telah mentakhrij atau mengeluarkan hadis siapa Abu Sa'id Al-Malini fi Kitabil Mu'talif wal Mukhtalif, di dalam kitab Al-Mu'talif wal Mukhtalif.
fi kitabil mu'talifi wal mukhtalifi. Wa Abu Bakrin Al-Kharaiti dan Abu Bakar Al-Kharaiti fi kitabil qubur, dalam kitab Al-Qubur. Min hadisi Sufyan Ats-Tsauri, dari hadisnya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. An Abdillah, dari Abdillah ibn Muhammad ibn Uqail an Muhammad ibn Al-Hanafiyah. An Ali, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Ali itu punya putra yang ulama besar, namanya Muhammad ibn Ali Al-Hanafiyah. Digelar Al-Hanafiyah untuk membedakan dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Jadi setelah sepeninggal Siti Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidina Ali itu menikah dengan seorang wanita, dan dari wanita itu beliau lahir putra yang bernama Muhammad ibn Ali Al-Hanafi atau Muhammad ibn Ali Al-Hanafiyah, ulama besar. Allah. Nah, dari Ali, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, Amarona, telah memerintahkan kami, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadfana, agar kami menguburkan mautana, orang yang mati di antara kami, wasata qaumin sholihin, di tengah-tengah kaum yang soleh. Fa innal mauta, maka sungguhnya orang yang mati, yata'adza, bisa merasa terganggu, bil jari su, dengan tetangga yang buruk, kama yata'adza bihi al ahya'u, sebagaimana tetangga yang masih hidup terganggu dengan tetangga yang buruk. Riwayat ini memang didhaifkan oleh sebagian para ulama. Ada dalam Ibnu Hibban, Ibnul Jauzi dalam As-Silsilah Ad-Dhaifah. Cuma nanti kita bisa tahu bahwa maknanya ini bisa sahih, karena saya sering sampaikan di mana-mana, kalau kita baca satu hadis misalnya dikatakan hadis itu dhaif, jangan buru-buru dibuang, karena siapa tahu hadis itu dhaif menurut siapa, tapi sahih menurut siapa, atau hasan menurut siapa. Seperti kalau kita baca hadis tentang barang siapa yang baca surah Yasin di malam hari, maka pagi hari dia diampuni oleh Allah, itu kan lemah menurut Ibnu Rajab Al-Hambali misalnya. Tapi hasan kata Ibnu Katsir, dan hadis yang hasan itu bisa diamalkan sebagaimana hadis yang sahih. Kemudian yang kedua, siapa tahu hadisnya dhaif tapi jalur periwayatannya banyak sehingga dia bisa menjadi hasan li ghairihi. Jadi hadisnya lemah sebenarnya, tapi jalur periwayatannya banyak sehingga dia menjadi hasan li ghairihi. Contoh misalnya hadis Anas ibn Malik radhiyallahu an, beliau bercerita, aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsahu. Nabi pernah mengakekai dirinya sendiri. Yang cerita Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu an, berarti Nabi sudah di Madinah. Kalau Nabi sudah di Madinah berarti Nabi umurnya berapa? 50 tahun lebih sudah berarti. Nah, hadis ini dikomentari oleh seorang ustadz, saya baca di websitenya itu dhaif, lemah. Tapi Syekh bin Baz dalam fatwanya beliau mengatakan hadis ini jalur periwayatannya banyak sehingga menjadi hasan li ghairihi. Makanya mazhab Syafi'i mengamalkan. Jadi kalau ada orang masa kecilnya oleh orang tuanya belum diakekai, nah, dia mengakekai dirinya sendiri, mengamalkan hadis ini. Hadis ini memang lemah, tapi kata Syekh bin Baz rahimahullah, jalur periwayatannya banyak sehingga dia menjadi hasan li ghairihi. Ini contoh saja. Mungkin hadisnya dhaif misalnya, tapi maknanya sahih bisa. Jadi hadisnya dhaif tapi maknanya sahih. Contoh misalnya ada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi di mana Nabi bersabda, "O kama qal man ayyara akhahu musliman bi dzambin," dalam tanda kurung, "taba anhu lam yamut hatta yaf'alahu."
barang siapa yang menghina saudaranya sesama muslim dengan satu perbuatan dosa dalam tanda kurung yang dia telah bertobat darinya, maka yang menghina itu tidak akan mati-mati sebelum melakukan hal yang sama. Itu. Dia tidak akan mati-mati sebelum melakukan hal yang sama. Maka hadis ini menunjukkan bahwa hadis ini gharib, tapi kata Imam Ahmad maknanya sahih. Kenapa kok sahih? Karena bersesuaian dengan hadis sahih riwayat Abi Dawud dalam Riyadhus Shalihin itu ada, yaitu ketika seseorang melaknat saudaranya, maka laknatnya terbang ke langit. Sampai di langit ditolak, dibanting ke bumi. Sampai di bumi ditolak juga, berputar-putar dia. Kata Allah, serahkan laknat itu kepada yang melaknat, yang dilaknat. Ternyata enggak pantas. Maka kata Allah, kembalikan laknat itu kepada yang melaknat, sehingga yang melaknat itu kena laknatnya sendiri. Itu hadisnya riwayat Abi Dawud atau kama qala. Namun secara umum para ulama itu masih mau menggunakan hadis yang dhaif selama tidak bertentangan dengan hadis yang sahih, satu. Yang kedua, selama tidak masalah halal haram. Nah, riwayat ini nanti bisa disimpulkan maknanya sahih, atau paling tidak karena jalur periwayatannya banyak, dia bisa menjadi lebih ringan kadar kedhaifannya, atau bahkan bisa menjadi hasan li ghairihi. Tapi di buku terjemahannya dikecam sebagai hadis palsu. Oh, kalau itu banyak model kayak begitu itu. Jadi model yang hadisnya ada ulama nyebut itu palsu, tapi ternyata ulama lain mensahihkan itu biasa. Jenengan habis sholat 5 waktu baca ayat kursi. Hadisnya kan jelas itu, tidak ada jarak antara dia dengan kematian, tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali kematian. Kalau kita baca ayat kursi setelah sholat 5 waktu. Itu kalau kita baca di fikih sunnah misalnya, itu hadisnya nggak ada masalah itu. Tapi ada ulama lain yang menyatakan, oh hadisnya palsu itu. Biasa gitu. Makanya kita ini kalau ada riwayat apa itu jangan buru-buru dibuang. Apalagi kalau itu ulama yang menyampaikan, karena siapa tahu riwayat ini seperti yang saya gambarkan tadi itu. Ya, kenapa kok bisa dimaknai dengan makna sahih riwayat ini? Karena sederhananya begini, kalau dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan bahwa pelepah kurma yang masih basah saja dengan izin Allah bisa berpengaruh kepada keadaan ahli kubur sehingga diringankan siksa kuburnya. Lalu bagaimana kalau dia berdekatan dengan orang yang soleh? Yang mana orang soleh itu fisiknya walaupun sudah terkubur di bawah tanah, namun fisik itu tetap akan dirahmati oleh Allah sebagaimana rohnya yang dirahmati. Sebagaimana roh yang dirahmati, fisik itu dirahmati. Sebagaimana adab kalau turun bisa berdampak ke sekitarnya, maka rahmat turun pun bisa berdampak ke sekitarnya juga. Jadi saya ulang ya, sebagaimana adab kalau turun bisa berdampak ke sekitarnya, maka rahmat kalau turun juga bisa berdampak kepada sekitarnya. Itu seperti itu. Sebagaimana dulu semasa hidupnya para malaikat mengawalnya, sepeninggalnya malaikat juga tidak meninggalkannya, terus mendoakannya. Dan sedikit banyak pasti orang yang sekitarnya itu akan terpengaruh oleh keadaan itu. Itu penjelasan para ulama itu begitu kurang lebihnya. Nah, namun ya saya ingatkan di sini kemarin di dalam pembahasan tentang memilih kuburan itu. Ini kan faktor-faktor eksternal. Apa faktor-faktor apa? Eksternal. Jadi bukan faktor internal. Yang harus kita bangun tetap adalah diri kita. Artinya begini, kalau ngaji bab ini terus kemudian panjenengan berpikir nanti cari pemakaman yang banyak orang solehnya di mana? Nah, kalau kita mulai berpikir begitu, kita nggak usah berpikir begitu. Sekarang
Al-Qur'annya kan jelas menyatakan bahwa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi itu kami menciptakan kalian, dan ke bumi itu nanti akan kami kembalikan kalian, dan dari bumi itu pula nanti kalian akan kami bangkitkan. Artinya sudah dinas oleh Allah dan merupakan janji Allah kepada bumi bahwa setiap kita nanti akan dikembalikan ke bumi di mana dulu kita diciptakan. Setiap kita. Jadi kalau Pak Tamtomo misalnya bahannya dari Turki sana, mbok yo ceritanya Pak Tamtomo balik yang Turki rono maneh. Misalnya Pak. Jadi semua kita akan kembali ke bumi di mana kita diciptakan. Oh kalau gitu terus bagaimana konsep ini? Begini konsepnya. Kita nggak usah berpikir terkait dengan nanti di mana ya banyak orang solehnya untuk pemakaman saya. Tapi PR kita terkait dengan internal di kita adalah bagaimana sekarang kita ini berusaha menjadi orang soleh gitu loh. Jadi itu tadi kan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah bagaimana kita ini berusaha menjadi orang soleh itu gitu. Jadi bagaimana kita ini yang berusaha menjadi orang soleh itu. Jadi nggak usah mengandalkan yang faktor eksternal itu, walaupun itu penting, tapi yang tidak kalah pentingnya bagaimana kita membangun kesolehan itu sendiri gitu loh. Bagaimana kita membangun kesolehan itu sendiri. Nah, soleh itu apa? Soleh itu dari kata soluha, artinya bisa berlaku sepatutnya, itu soleh namanya. Jadi soleh itu dari kata soluha, artinya bisa berlaku sepatutnya. Maka orang yang soleh adalah orang yang bisa berlaku sepatutnya. Sepatutnya sebagai apa? Sebagai hamba terhadap Tuhannya, sebagai sesama bagi sesamanya. Itu namanya soleh namanya. Maka kalau ada orang tidak bisa berlaku sepatutnya sebagai seorang hamba kepada Tuhannya, dia pasti bukan seorang yang soleh. Sebagaimana ketika ada seorang yang tidak bisa berlaku sepatutnya sebagai sesama bagi sesamanya, itu pasti bukan orang yang soleh. Maka soleh yang sesungguhnya itu menuntut adanya soleh secara ritual dan soleh secara sosial. Itu yang dulu pernah digagas oleh Allahyarham Kiai Haji Sahal Mahfud, itu kan soleh secara ritual, soleh secara sosial. Dua-duanya harus itu. Karena itu syarat kemuliaan. Orang itu harus baik hubungannya dengan Tuhannya, yaitu Allah, dan harus baik hubungannya dengan sesamanya. Dan itu yang Allah syaratkan sebagai syarat kemuliaan di dalam surah Ali Imran ayat 112 itu. Wa dhuribat 'alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada, kecuali dengan tali hubungan baik mereka dengan Allah dan tali hubungan baik mereka dengan amnon dio. Tak nulis wasiat dimakamkan di mana serausa. Karena semua kita takdirnya pasti kembali ke tanah di mana kita diciptakan. Walaupun boleh, bukan berarti saya melarang, walaupun boleh. Cuman tidak usah ngandelin itu gitu maksud saya. Yang kita berusaha adalah tadi, ayo kita bangun kesalehan itu dalam diri kita, sehingga kita lah orang solehnya itu, insya Allah, semoga gitu maksudnya. Itu seperti itu. Jadi membangun kepatutan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama. Itu namanya soleh. Dari kata soluha, berlaku sepatutnya sebagai seorang hamba bagi Tuhannya dan berlaku sepatutnya sebagai seorang sesama kepada sesama yang lainnya. Itu yang kita bangun. Allahu Akbar. Wa 'an Ibnu Mas'ud wa 'an Ibnu Abbas, dan cerita dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'anin nabiyyi, dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maqala, beliau bersabda, idza mata li ahadikum al-mayyitu, apabila mati bagi salah seorang di antara kalian siapa al-mayyitu, orang yang mati. Ya, maksudnya ada di antara keluarga atau lingkungannya ada yang meninggal dunia. Fahassinu kafanahu, maka hendaklah dia perbaiki kafannya. Wa'ajjilu injaza wasiyatihi, dan segerakan penyelesaian wasiatnya. Wa'amiqu lahu fi qabrihi, dan perdalam untuknya kuburannya. Wajanibuhu jarasu, dan jauhkanlah ia dari tetangga yang buruk. Qila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Wa hal yanfa'ul jaru salihu fil akhirah, apakah tetangga yang baik itu bermanfaat di akhirat? Qala, Nabi menjawab, hal yanfa'u fid dunya, apakah tetangga yang soleh itu bermanfaat di dunia? Qalu, mereka menjawab na'am nggih. Ya, qala, Nabi bersabda, au kama qala kadzalika yanfa'u fil akhirah, demikianlah sebagaimana saat di dunia dia bermanfaat, maka ketika di akhir nanti tetangga yang baik itu juga bermanfaat. Dzakarahu Az-Zamakhsyari fi kitab Rabi'il Abror, telah menyebutkan riwayat tersebut siapa Az-Zamakhsyari fi kitab Rabi'il Abror, dalam kitab Rabi'il Abror. Wa kharrajahu Abu Nuaim, dan telah mentakhrij hadis tersebut siapa Abu Nuaim Al-Hafidz bi isnadi, dengan sanadnya, min hadis Malik bin Anas, dari hadis Malik ibn Anas, an amihi, dari pamannya Nafi' ibn Malik, an abihi, dari bapaknya, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idfanu, tanamlah atau kuburlah, mautakum, orang yang mati di antara kalian, wasata qaumin salihina, di tengah kaum yang soleh, fa innal mayyita yata'adda bil jarisu, maka sungguhnya mayit itu akan terganggu dengan tetangga yang buruk. Nah, ini riwayat yang terakhir tidak dikomentari oleh para pengkritik hadis dalam buku ini, sehingga riwayat ini nggak ada masalah, karena memang sesuai dengan hadis Sahih Muslim. Di antaranya adalah kita disunahkan untuk memperbaiki kafan. Memperbaiki kafan nggak boleh berlebihan juga ya. Yang penting baik, tapi jangan sengaja alah kanggung mati ya es. Kafan saono ya lah, jangan. Walaupun sudah saya bahas kemarin di sini bahwa Ibnu Mubarak menyarankan agar, beliau mengatakan, saya akan sangat suka sekali kalau orang berwasiat agar baju yang biasa dia pakai sholat itu dipakai untuk kain kafannya. Jadi itu kata Ibnu Mubarak. Abdullah bin Mubarak beliau berkata, saya akan sangat senang sekali kalau seseorang itu berwasiat agar baju yang biasa dia pakai untuk sholat itu dipakai sebagai kain kafannya. Maksudnya bagaimana Ustaz? Kalau gamis ya dirobek, dijadikan kain kafan yang nempel di badan. Nah, sisa bagian luarnya itu kain kafan beneran. Jadi yang luar yang nempel ke badan itu yang kain kafan, yang kain dari kain di mana dia biasa sholat itu. Terus memang boleh nggak, kalau nggak berwarna putih boleh, tidak ada masalah. Warna putih itu kan anjuran, berarti bukan keharusan. Ada sakunya dong. Berarti nanti tidak yandang ya, dirobek juga sakunya juga nggak apa-apa. Nah terus kemudian yaitu kesunahan untuk memperbaiki kain kafan. Terus Abdullah bin Mubarak menganjurkan demikian. Beberapa orang-orang itu berwasiat, tolong nanti kain ihram saya itu dipakai bagian dari kain kafan saya. Boleh, tidak ada masalah. Itu sebagai wasiat sah-sah saja. Nah terus kemudian mengenai memperdalam kubur itu juga disyariatkan dalam Islam. Kalau idealnya itu seberdirinya manusia ditambah sak pengawe itu apa, sak gini itu apa namanya, itu aslinya itu dalam, kalau aslinya itu tapi kalau di kita dalam segitu keluar air lah. Ya itu dulu pertimbangannya karena untuk menyelamatkan dari pencuri, karena dulu banyak pencuri kain kafan. Dulu itu banyak pencuri kain kafan. Nah terus kemudian sampai tadi diperlukan untuk diperdalam pemakaman. Yang kedua binatang buas, supaya selamat dari endusan binatang buas. Kalau dulu itu, kalau sekarang mungkin relatif aman, mungkin tidak terlalu dalam seperti itu. Tapi ya sunnahnya memang diperdalam pemakaman itu. Nah terus kemudian di antara lagi adalah disuruh menjauhkan dari tetangga yang buruk. Dalam riwayat ini disebutkan ya, sebagaimana tetangga yang buruk di dunia mengganggu, maka tetangga di akhirat yang buruk itu juga mengganggu. Sebagaimana tetangga yang soleh di dunia bermanfaat, maka tetangga yang jahat di akhirat pun juga, tetangga yang soleh di akhirat juga bermanfaat. Itu seperti itu. Ya paling enggak kecipratan barokahnya. Paling enggak kecipratan apa? Barokahnya.
Mungkin untuk sedikit menjelaskan ya, kalau kita bicara dalil ya. Pertama begini. Pertama saya mau berangkat dari firman Allah inilah kenapa saya bilang bahwa ini riwayatnya maknanya sahih walaupun ada yang mempersoalkan sanadnya. Yang pertama saya mau sampaikan firman Allah dalam Al-Qur'an di surah Al-Anfal ayat 25 itu. Al-Anfal ayat 25 itu. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada bencana atau azab yang kalau turun itu tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim saja. Saya ulang ya, takutlah kalian pada bencana atau azab yang kalau turun tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim saja. Jadi kalau azab itu turun, itu kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah bisa kena semua. Saya ulang ya, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah bisa kena semua. Kalau kita ambil contoh di dunia ini misalnya, saya pernah nonton wawancara di sebuah stasiun televisi itu, ada ibu-ibu baik-baik, bapak-bapak baik-baik, tapi terinfeksi virus HIV/AIDS. Usut punya usut, ternyata suaminya berzina dengan seorang pelacur. Terus kemudian pulang dia senggama dengan istrinya. Rupanya pelacur yang dia zina itu mengidap virus HIV/AIDS tadi. Terus terinfeksilah dia. Pulang senggama sama istrinya. Kena nggak istrinya? Kena. Ternyata malam itu pertempurannya dengan izin Allah jadi anak. Anaknya kena nggak? Kena. Di cerita itu kena itu. Yang berbuat dosa siapa? Bapaknya. Apakah anak istrinya menanggung dosa orang tuanya? Enggak. Alla taziru waziratun wizra ukhra. An-Najm ayat 38. Orang tidak akan menanggung dosa orang lain. Jadi istrinya tidak akan menanggung dosa suaminya, anaknya juga tidak akan menanggung dosa bapaknya. Tapi gara-gara perbuatan dosa bapaknya itu turun musibah pada bapaknya itu dalam bentuk dia terinfeksi itu. Tapi karena istrinya mau tidak mau dalam konteks itu melayani suaminya, kena juga dia. Anaknya kena juga. Itu namanya dampak. Jadi tidak menanggung dosa ayahnya, tidak menanggung dosa suaminya, enggak. Cuman dampaknya kena dia. Ya, ahli kubur kalau berdekatan dengan ahli kubur yang diadab, kira-kira gitu ya. Memang yang sebelah enggak diadab, cuman ramenya adab sebelah itu kan mengganggu gitu. Paham maksudnya gitu? Nah, kira-kira gitu. Itu Al-Anfal ayat 25 itu. Itu yang saya mau berangkat dari situ di antaranya itu. Nah, kalau kebaikan bagaimana Ustaz? Kalau kebaikan itu gini, kalau kebaikan. Ada sababun nuzul surah At-Talaq. Sababun nuzul surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Saya ulang ya, sababun nuzul surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Yang cerita ini Imam Al-Hakim, yang cerita ini hadisnya dari Imam Al-Hakim dan beberapa ulama yang lain. Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayatnya memang mursal, ada yang melemahkan, tapi jalur periwayatannya banyak ini. Enggak satu, banyak jalur periwayatannya. Nanti saya tunjukkan bahwa maknanya hadis juga maknanya sahih maknanya. Kata Ibnu Abbas, yang cerita Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas begini. Ada seorang sahabat Nabi namanya Auf ibn Malik al-Ashja'i namanya. Namanya Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Beliau sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya baca dalam buku Sababun Nuzul ya. Kalau yang Sababun Nuzul di aplikasi Al-Qur'an jenengan mungkin tidak selengkap kalau yang di Sababun Nuzul yang aslinya. Itu banyak riwayatnya itu. Nah, di situ disebutkan bahwa Auf ibn Malik al-Ashja'i ini beliau sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, anak saya
ditahan oleh musuh, jadi tawanan musuh. Ibunya anaknya itu galau, resah. Maka perintah Nabi apa? Bertakwalah kepada Allah dan bacalah la haula wala quwata illa billah. Disuruh bertakwa kepada Allah, terus disuruh perbanyak baca apa tadi? La haula wala quwata illa billah. Selang berapa waktu orang ini pulang? Setelah pulang sekian waktu balik lagi. Dia cerita, ya Rasulullah, anak saya sudah bebas. Pulang-pulang bawa kambing banyak. Jadi pulang-pulang bawa kambing banyak. Saya tanya, "Cung, gimana ceritanya ini?" Ini mafhum riwayat ya. Kata anak saya, "Ya penjaganya lengah ya, aku lari aja ya." Pas aku lari, kambing rampasan perang mereka itu ngikuti aku ya. Ya sudah, itu namanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Apa yang menarik dari riwayat ini? Yang bertakwa kepada Allah dalam hadis ini, siapa yang disuruh bertakwa kepada Allah? Orang tuanya. Yang suruh banyak zikir la haula wala quwata illa billah siapa? Orang tuanya. Yang punya masalah siapa? Anaknya. Dengan izin Allah yang dapat solusi siapa? Anaknya. Termasuk rezeki yang tak terduga. Ya, tentu itu merupakan solusi dan rezeki juga buat orang tuanya. Artinya apa? Ini kan kalau orang Jawa nyebutnya nirakati anak. Nirakati anak. Sing lelaku itu orang tua, tapi dampaknya ke anaknya. Kebaikan itu berdampak ke anaknya. Itu kalau orang Jawa nyebut nirakati anak. Orang tua bertakwa kepada Allah, berlaku perbanyak zikir la haula wala quwata illa billah, dengan izin Allah anaknya dapat solusi. Ada enggak Ustadz? Ini yang saya bilang tadi, kenapa saya bilang maknanya sahih riwayat ini? Ada enggak pembenaran dalam Al-Qur'an terkait masalah ini? Ada. Mana ayatnya? An-Nisa ayat 9 itu. An-Nisa ayat 9. Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bahwa takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Jadi kita itu diperintah untuk mengantisipasi jangan sampai anak-anak kita sepeninggal kita menjadi anak-anak yang lemah. Lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah syahwat, lemah sebarang lah. Dan gak lemah itu gimana caranya? Mbok ya bertakwa kepada Allah dan berkata yang jujur. Mbok ya bertakwa kepada Allah dan berkata yang jujur. Ayat ini menunjukkan bahwa sedikit banyak laku takwa kita, sedikit banyak laku takwa kita, laku jujur kita, laku benar kita, itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Saya ulang, ayat ini menegaskan bahwa sedikit banyak laku takwa kita, laku jujur kita, laku benar kita, itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Itu ayatnya itu. Saya ulang, yang beramal soleh siapa? Orang tuanya. Yang bertakwa siapa? Orang tuanya. Yang jujur siapa? Orang tuanya. Tapi kejujuran orang tuanya, ketakwaan orang tuanya, itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anaknya. Itu namanya anak dapat barokah orang tuanya. Itu jadi kebaikan dia berdampak gitu loh. Itu tidak hanya di dunia, sampai di akhirat pun nanti juga begitu. Kalau panjenengan nanti baca tafsir surah Al-Kahfi berkaitan dengan Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam yang diperintah untuk menegakkan pagar yang roboh karena di bawahnya ada perbendaharaan anak yatim itu ternyata anak yatim yang dimaksud adalah keturunan ketujuh dari orang soleh yang Allah sebut dalam ayat itu. Keturunan yang kesekian dari itu masih kecipratan barokahnya dengan izin Allah itu. Maka istilah keramat gandul itu ya ada itu dalam Islam itu. Keramat gandul itu ada keramat gandul, ada keramat sundul dalam di Jawa itu.
Keramat gandul ya tadi orang tua yang laku takwa, anak dapat barokahnya. Itu namanya keramat gandul. Kemuliaan yang dihasilkan dari orang tua. Tapi ada keramat sundul. Orang tuanya jadi mulia karena anaknya penghafal Quran, nah, bapaknya jadi mulia nanti di akhirat. Itu namanya keramat sundul. Ada keramat gandul, ada keramat sundul. Ya wong Jawa ya ono ae. Tapi itu ya kalau yang ngaji ya ada dalilnya gitu ternyata. Ngoten nggih. Keramat gandul apa keramat sundul. Itu ada pembenaran dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu. Ya. Beda apa pakai Pak Ghazali ini. Singkat kata, singkat cerita, itulah pentingnya kita itu kumpul dengan orang-orang soleh. Itu kumpul dengan orang-orang soleh. Sebagaimana di dunia bermanfaat, maka di akhirat nanti pun juga bermanfaat. Tapi saya ulang tadi ya, ini perlu saya tekankan, saya ulang. Wis ikut semua itu kan faktor-faktor eksternal ya. Jadi kalau kita bicara nanti nyari makamnya orang soleh, itu eksternal lah itu. Internalnya ayo, tidak usah nyari nanti untuk kita makamnya orang soleh. Kitanya berusaha jadi orang soleh, itu aja. Ayo kita berusaha menjadi orang yang soleh, gitu loh. Yang menebar kebaikan untuk orang-orang sekitar kita dengan izin Allah itu. Dan jangan jadi orang yang tidak soleh atau orang yang zalim. Ngerinya nanti juga berdampak pada sekitar kita, terutama kepada anak-anak kita itu. Ya, jadi saya ulang ya, anak itu tidak akan nanggung dosa orang tua, tapi perbuatan dosa orang tua sedikit banyak berdampak negatif pada nasib anak-anaknya. Allahu Akbar. Faslun ay hadza faslun. Ini adalah fasal pembahasan tentang qala ulamauna, berkata siapa para ulama kami. Wa yastahibu laka rahimakallah, dan disunnahkan atau mustahab disukai laka untukmu rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, antaqsida bimayyitika quburas salihin, agar engkau bermaksud memakamkan orang yang mati di antaramu, orang yang mati di antaramu kuburnya orang-orang yang soleh. Jadi menyengaja memakamkan ahli kubur kita di tengah orang-orang soleh. Wa madafin ahlil khair, dan di aneka pemakamannya orang-orang yang ahli berbuat baik. Fatadfanuhu ma'ahum, maka engkau pun diharapkan bisa memakamkannya bersama dengan mereka. Wa tanziluhu biizaihim, dan kalau perlu kamu kuburkan dia berderet atau berjajar dengan orang-orang saleh itu. Wa tuskinuhu fi jawarihim, dan kamu menempatkannya sebagai tetangga atau bagian dari tetangga mereka. Tabarukan, karena berharap barokah kepada Allah bihim, sebab orang-orang saleh itu. Wa tawassulan, karena bertawassul ilallah kepada Allah azza wa jalla biqurbihim, dengan dekat kepada mereka itu. Wa antajtaniba, dan agar engkau bisa menjauhkan bihi dengannya kuburan siwahum, dari kuburnya orang-orang yang tidak baik. Mimman yukhafu at-ta'addi bimujawaratihi, yaitu berkaitan dengan jangan sampai ahli kuburmu itu disakiti disebabkan bertetangga dengan orang-orang yang tidak baik itu. Wa ta'allumu, dan merasa tersakiti bimusyahadati halihi, dengan menyaksikan keadaan orang yang tidak baik itu, hasba maja fil hadis, sebagaimana telah datang dalam sebuah hadis. Jadi intinya sih berusaha agar bagaimana ahli kubur kita itu bertetangga dengan orang-orang yang soleh, supaya mendapatkan barokahnya dengan izin Allah. Barokah itu apa? Subutul khair. Kalau di dalam diri seorang muslim saja itu ada barokahnya, lalu bagaimana kalau muslim yang soleh, muslim yang bertakwa? Dalam diri seorang muslim itu ada barokahnya. Lalu bagaimana kalau dia seorang muslim yang soleh? Lalu bagaimana kalau dia seorang muslim yang bertakwa? Sebagaimana Nabi sering berharap barokah kepada Allah melalui para sahabatnya, melalui kaum muslimin. Seperti beliau pernah menyisakan, meminta bagian dari air wudhu kaum muslimin sebagai bagian untuk meruqyah kaum muslimin yang lain misalnya. Sebagaimana beliau pernah dengan sengaja berbagi minuman dengan kaum muslimin, karena dalam riwayat itu sebutkan karena beliau berharap keberkahan dari kaum muslimin, berharap keberkahan kepada Allah melalui kaum muslimin. Kita ini sebenarnya tidak boleh menyebut sesuatu itu ada barokahnya kecuali Allah yang menyebut bahwa itu ada barokahnya.
Nah, di dalam diri kaum muslimin itu ada barokahnya. Lalu bagaimana kalau dia seorang muslim soleh, taqi, orang yang bertakwa? Wah, itu tentu akan lebih besar lagi keberkahan-keberkahan yang ada di dalamnya. Dan kita jadi sebagai sarana, orang-orang soleh itu kita jadi sebagai sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari, bagian dari mengobati hati adalah wong kang soleh kumpulon. Karena kalau dengan kumpul orang-orang soleh kayak kita di masjid begini ini kan insya Allah kan ada fungsi saling mengingatkan. Gitu. Kalau di antara kita ada yang balelo kan pasti ditegur. Nah, kalau kita kumpul sama orang soleh itu pasti ada saling mengingatkan itu. Dan kata Nabi Aukamakal yang diterkam oleh serigala itu adalah domba yang sendirian. Nah, sementara yang diterkam oleh iblis itu adalah orang yang baiknya itu sendirian, tidak mau kumpul-kumpul. Maka dalam satu riwayat sebutkan orang yang mau terjun di masyarakat dan sabar dengan fitnahan yang ada di tengah-tengahnya itu masih lebih baik daripada kalau dia menyendiri. Itu seperti itu. Nah, maka sebagaimana dulu para nabi bergaul dengan masyarakatnya dan sabar dengan fitnahan-fitnahannya, maka kita pun sepatutnya juga demikian. Itu seperti itu. Nah, terutama kita cari komunitas yang soleh tadi supaya kita terbimbing untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau berkaitan dengan orang-orang soleh yang sudah wafat ya tadi, keberkahan yang ada pada mereka itu diharapkan sedikit banyak berdampak positif pada orang-orang yang ada di sekitarnya itu. Tapi tetap saya ulang dan saya ulang-ulang. Itu kan faktor eksternal, pokoknya jangan mengandalkan itu. Karena belum tentu nanti kita bernasib dimakamkan di dekat orang soleh. Maka kitanya yang jadi orang soleh itu aja. Jadi kitanya yang jadi orang yang soleh, sehingga dengan izin Allah semoga kita ini bisa menyebarkan keberkahan-keberkahan di sekitar kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dan sekarang kita gagas diri kita untuk menjadi orang yang soleh itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan yang mau tanya dulu deh. Tanya, protes, marah boleh. Kalau nggak ada ya saya teruskan. Kalau ada. Oh jelas semuanya sebelum pantun ini loh, sebelum pantun. Jadi yang Zoom ada yang nanya, monggo. Sebelum Zoom Pak Fahrozi monggo pantun dulu Pak. Monggo Pak. Tanya dulu. Saya mesti cari inspirasi. Saya kalau tinggal nggih. Nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Oh iya betul, nggak salah itu. Betul. Jadi memang dalam kitab ini juga setelah ini, cuman belum saya baca tadi ini. Jadi dalam kitab ini juga disebutkan tentang orang-orang yang apa ya? Sebentar ini. Jadi dalam kitab ini disebutkan tentang ada seorang yang mimpi ketemu dengan keluarganya sudah meninggal dunia. Dia mengatakan, kamu itu loh kok nguburkan aku dekat pembakaran kapur katanya. Terus orang ini terbangun, begitu terbangun terus dicari sekitar pemakaman yang bersangkutan itu, perasaan tidak ada tempat pembakaran kapur.
Terus ditanyalah, ini makam siapa sebelah-sebelahnya ini? Ternyata diantaranya adalah Al-Ghucu. Al-Ghucunya raja saat itu yang dimakamkan dekat kuburnya dia itu. Rupanya si sang Al-Ghucu ini diadab, terus sedikit banyak adabnya itu berdampak kepada yang bersangkutan. Nah, saya mau bahas ini, bagus. Terima kasih Pak Ustadz Ghazali. Saya mau terangkan dulu gini. Akhirnya dipindah jenazah itu di kitab ini, akhirnya dipindah. Saya mau terangkan dulu berkenaan dengan mimpi dulu ya. Saya mau bicara soal mimpi dulu. Pertama, saya mau berangkat dari surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat 42. Itu berkenaan dengan orang yang saat tidurnya dan orang yang sudah meninggal. Itu ruhnya dalam satu genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, itulah kenapa orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal dunia itu bisa bertemu dalam mimpinya. Itu namanya talaqil arwah, bertemunya roh dengan roh. Bertemunya roh dengan roh. Ciri kalau itu adalah roh mimpi beneran, arya shadiq, mimpi yang benar adalah kita itu begitu bangun bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu. Itu cirinya. Dalilnya mana Ustadz? Dalam kisah Nabi Yusuf di surah Yusuf. Di surah Yusuf itu ciri mimpi yang benar adalah begitu dia bangun dia bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu. Dan ingat, dalam kisah Nabi Yusuf yang mimpi itu tidak hanya Nabi Yusuf, tapi ada dua orang yang mimpi. Yang satunya itu malah jahat kan, yang di penjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam itu. Yang kedua raja Mesir yang masih belum masuk Islam, artinya orang kafir. Itu mimpinya juga bisa benar itu. Asal dia begitu bangun dia bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu. Dan di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada bab tentang mimpi itu. Satu di antara 46 cabang kenabian adalah mimpi itu, dan yang tersisa dari kenabian adalah mimpi itu. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim au kama qala. Maka kita tidak boleh meremehkan mimpi. Nah, itu kita nggak boleh meremehkan apa? Mimpi. Betul Pak Ustadz Ghazali tadi bilang bahwa ini ada hubungannya dengan itu, termasuk betul, tidak salah. Makanya akhirnya dipindah, di sini dipindah makamnya akhirnya. Nah, itu juga dipindah akhirnya boleh, betul, tidak ada masalah. Jadi betul Mas, sedikit banyak memang terganggu, betul, tidak salah itu. Nggih, matur nuwun, jazakallahu khairan. Ini yang di online ada yang nanya ini. Yang ziarah ke makam keluarganya seperti makam umum, bagaimana menurut Pak Ustadz? Tidak ada masalah. Malah di kitab ini pernah ada pembahasan bahwa disarankan memang keluarga itu kalau bisa dimakamkan di pemakaman umum supaya banyak doa, banyak didoakan maksudnya. Karena kan orang ziarah kan masuk, assalamualaikum ya ahla diyar, itu kena doa terus, Diharapkan begitu. Bukan tidak boleh makam keluarga, boleh, tapi kalau di pemakaman umum ada mata lebih baik di sini ya, di kitab ini ya. Karena akan sering mendapatkan doa dari kaum muslimin gitu. Sering mendapatkan doa dari kaum muslimin gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sementara keluarganya hanya mengunjungi setahun 2 kali saja pas Idul Fitri, Idul Adha saja. Oh, kalau itu gini. Saya sering sampaikan di mana-mana ya, bahwa bagi orang yang meninggal sebenarnya yang lebih dibutuhkan itu doa dari yang masih hidup. Kalau mengenai kedatangan orangnya itu utamanya sebenarnya tidak untuk yang meninggal, tapi untuk yang masih hidup sebenarnya. Karena kalau mengenai doa kita bisa dari mana aja. Tapi kalau mengenai datang itu untuk yang masih hidup sebenarnya, tidak untuk yang meninggal sebenarnya. Walaupun itu penting. Karena ada masa di mana Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu itu pernah lama enggak berkunjung ke Madinah itu. Terus beliau mimpi ketemu dengan Nabi dalam sirah itu. Kata Nabi kepada Bilal, "Bilal, kamu enggak kangen sama saya? Kamu enggak kangen sama saya?" Karena lama enggak ke Madinah sahabat. Kan sahabat Bilal kan pernah jadi gubernur di bumi Syam. Nah, beliau lama enggak ke Madinah. Saat mimpi ketemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi, "Oh kama qala," dalam mimpi itu ya, "Bilal, kamu enggak kangen sama saya?" Langsung bergegas ke Madinah itu dia. Nangis ya. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Itu. Jadi kayak kadang ya
ziarah kubur itu untuk kita melepas kangen gitu. Kalau doa itu dari mana saja sebenarnya. Makanya sependek yang saya baca ya, di antara kewajiban anak pada orang tua itu saya kok belum pernah baca antara lain misalnya harus ziarah kuburnya itu belum pernah baca saya. Tapi kalau mendoakan iya, kalau mendoakan. Nah, namun ziarah kubur itu juga penting. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Mantun. Monggo Pak Rosi. Dari Pulau Batam menuju ke Aceh. Nggih. Cuaca cerah sehingga duduk di Medan. Kita cari makam di tengah orang-orang soleh, semoga berkah dipenuhi kebaikan. Amin, masya Allah. Barakallahu. Sampun. Dari doa menuju ke Pakistan, sepanjang jalan penuh keindahan. Itulah mari kita rayakan, kita berkorban dipenuhi keimanan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah turun. Oke, monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau nggak ada, cukup dulu nggih. Nggih, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat lagi. Apa namanya? Sehat Tuhan. Apa Tuhan? Enak. Alhamdulillah. Apa namanya? Abudan. Nggih, alhamdulillah. Turun. Ada Pak. Nggih apa? Takut ke bawah. Nggih, betul.